Salam serta salat tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, umatnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang setia sampai Allah mencabut ruh ini dari jasad ini. Kita termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seputar kitab ini perlu kita ketahui, nama kitab itu adalah Al-Arba'in fi Mabani Al-Islam wal Qawaidul Ahkam, yang biasa dikenal dengan Arba'in An-Nawawi. Artinya di dalam kitab itu ada 40 hadis plus 2 hadis, 42 sebenarnya. Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawaidul Ahkam. Maksudnya ada 40 hadis dalam bangunan Islam ini menjadi penting dan menjadi dasar-dasar hukum dalam Islam itu, ya. Yang sederhana, yang pendek-pendek, berhubungan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, ya. Siapa pengarangnya? Ya kita ketahui, biasanya kita mengetahuinya Imam Nawawi, titik, dah gitu. Tapi perlu kita ketahui nama aslinya itu sebenarnya Yahya, ya. Yang kita ketahui ini Imam Nawawi, tapi nama aslinya Yahya, ya. Ya. Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah Al-Hizami An-Nawawi. Nah, An-Nawawi ini tempat ternyata merujuk kepada tempat desa kelahirannya. Nah, misalnya lahir di desa Nawa. Kalau Palembang, Al-Palembani. Nah, misalnya Rediansa Al-Palembani. Nah, gitu. Buya, Reza, gimana? Buya? Minangkabawi, nah, kayak Imam Padang Minangkabawi, ya, misalnya kayak gitu. Palembani, Jawi, Al-Jawi, Bantani. Karena Imam Nawawi ini ada 2. Ini Imam Nawawi yang kelahiran desa Nawa Syria. Ada lagi Imam Nawawi Al-Bantani, itu asli Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani yang ngarang kitab-kitab menjadi rujukan ulama-ulama dunia, termasuk juga gurunya 2 imam besar, ormas terbesar di Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi yang ini, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullah, ya. Kalau itu yang Imam Nawawi Al-Bantani. Nah kalau ini kebetulan nama aslinya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah Al-Hizami An-Nawawi, yang dikenal dengan Imam Muhyiddin Abu Zakaria. Abu Zakaria ini panggilan apa? Kalau bahasa kita ini kunyah, panggilan kunyah. Kunyah itu kalau bahasa kita ini apa ya? Bapaknya, ya, bapaknya siapa? Bapaknya Zakaria. Misalnya punya anak, ya. Misalnya saya Abu Hisam. Nah, seperti itu. Ya, jadi Abu Zakaria. Beliau ini dikenal dengan Imam Muhyiddin Abu Zakaria, ya. Dia lahir di desa Nawa Syria, ya, bulan Muharram 631 Hijriah, dan wafat beliau di bulan Rajab tahun 676 Hijriah. Artinya umurnya 45 tahun beliau, dengan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, ya. Rata-rata umurnya masih muda-muda. Imam Syafi'i 30-an tahun kalau tidak salah beliau. 30 tahun beliau meninggal. Masya Allah, ya. Tetapi beliau ini, Imam Nawawi ini mengarang buku banyak, ya. Yang kebetulan kita bahas pada hari ini adalah yang kitab Arba'in An-Nawawi, ya. Arba'in. Yang kitab aslinya namanya Al-Arba'in fi Mabani Al-Islam wa Qawaidul Ahkam, ya. Kita lanjut. Nah, hadis yang pertama ini terkenal, ya, terkenal. Sering kita ulang-ulang. Bahkan barangkali kalau bahasa kita sudah ngelotok, ya. Ini hadisnya seperti ini, ya. Jadi yang di atas itu an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Amirul Mukminin, ya, Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Nah, bapaknya kayak tadi kan Abu Zakaria, ini Abu Hafsin. Jadi Umar bin Khattab itu panggilan kunyahnya Abu Hafsin, ya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah ridha pada beliau. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Beliau berkata, siapa? Umar bin Khattab itu, aku mendengar dari Rasulullah SAW berkata. Nah, kemudian lanjutnya hadisnya itu sering kita dengar, sering kita ulang-ulang dan sering kita pakai, ya, kita pakai. Dalam hadis itu, ya dalam dua tanda apostrof itu, innamal a'malu binniyah, yang pertama, potongan yang pertama. Wa innama likulli imri'in manawa, potongan yang kedua. Kemudian potongan berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, potongan ketiga. Kemudian potongan yang terakhir, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya, muttafaq alaih. Itu potongan yang keempatnya. Nah, nanti kita bahas per potong. Nanti yang pertama saya kasih warna-warna ini. Warna merah potongan pertama, kemudian potongan yang kedua, potongan ketiga, dan potongan keempat. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok hubungannya hadis tentang niat ini dihubungkan dengan hijrah? Nah, nanti akan kita bahas juga, insya Allah. Baik, kita lihat dari periwayatnya, ya, rawi, ya, perawinya atau periwayatnya. Ya, hadis ini hadis sahih dan disepakati oleh dua ahli hadis besar yang menjadi rujukan kaum muslimin, ya, Bukhari, Muslim, ya. Jadi sesudah Al-Quran itu adalah hadis, ya, yang dipakai, ya, secara jamaah, secara umum, ya, adalah Bukhari, Muslim. Tapi hadis ini bersumber dari hadis ahad, ya, hadis yang hanya bersumber dari Umar bin Khattab. Nah, urutannya siapa? Ya ini, ya, biar kita mengetahui juga siapa Umar bin Khattab, lalu ke Alqamah bin Abi Waqqas. Siapa Alqamah bin Abi Waqqas? Nanti kita bahas sedikit. Kemudian ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baru ketika itu langsung ke 200 perawi berikutnya. Ya, langsung ke 200 perawi berikutnya. Kebanyakan mereka itu imam-imam para hadis, ahli fikih dan sebagainya. Karena hadis ini sangat penting sekali. Di sini sangat penting sekali. Ini perawinya. Nah, kalau kita lihat, ya, karena satu jalur, apa yang disebut hadis ahad ini hanya satu jalur, dari Rasulullah ke Umar ke Alqamah bin Abi Waqqas. Alqamah Abi Waqqas ini saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat, ya, kecil Rasulullah yang memiliki keutamaan. Karena apa? Dari lisannya itu, dari doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ahli panah. Nah, saudaranya ini Alqamah bin Abi Waqqas ini dia khusus untuk thalabil ilmi, ya. Jadi khusus untuk apa? Sama seperti sahabat yang lain, mencatat, ya, hadis-hadis perkataan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Alqamah bin Abi Waqqas. Ini spesial. Kemudian dari Alqamah bin Abi Waqqas ini turun lagi ke Muhammad Ibrahim At-Taimi yang wafat tahun 95 Hijriah. Beliau ini seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in. Kalau Umar bin Khattab ini ibaratnya sahabat besar, ya, sahabat saghir. Alqamah bin Abi Waqqas sahabat saghir istilahnya, ya. Nah, Muhammad Ibrahim At-Taimi ini tabi'in. Beliau ini seorang ahli hadis dan juga ahli fikih. Kemudian turun lagi dari beliau ini, dari tabi'in ke tabi'in, ya, tabi'in, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, yang beliau ini wafat tahun 143 Hijriah. Nah, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari inilah maka turunlah, ya, berikutnya, ya, hadis itu sampai ke 200 perawi hadis. Ya, yang terkenal ini ada dua ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Badzidah Al-Bukhari, orang Bukhara. Sekarang ini Bukhara ini terletak di Uzbek, ya, Buya, ya, Uzbekistan, ya, bagian dari pecahan dari Rusia, ya, karena di sana banyak sekali ulama-ulama besar, ya. Termasuk juga yang kedua adalah Abu Husain Muslim, ya, bin Al-Hayat Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasiburi, Naisaburi. Nasipur juga termasuk bagian dari daerah Uzbek, ya, Uzbek itu bagian selatan Rusia. Yang sekarang ini lagi rame, ya, Rusia dengan Ukraina, ya, gitu, ya. Ukraina. Itu termasuk bagian tanda-tanda akhir zaman. Mengapa kok Rusia ini? Nanti dihubung-hubungkan dengan hadis-hadis akhir zaman, ya. Wallahu a'lam bishawab ini. Balik lagi ke sini tadi.
Ini dari perawinya. Kemudian diriwayatkan dua ini. Karena kita sambil belajar agar supaya ini hadis ini memang benar-benar sahih. Ya, diriwayatkan dua periwayat hadis besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, penjelasan secara umum. Jadi ada sepakat Imam Syafi'i, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad mengatakan hadis tentang ini tadi, innamal a'malu binniyat sampai selesai tadi, ini hadis merupakan sepertiga dari ilmu. Ya, sepertiga ilmu. Nah, karena perbuatan manusia itu terdiri dari niat dalam hati, ya tasdiqu biqalbi, ya ucapan dalam lisan, iqra bil lisan dan tindakan. Ya, amal bil arkan. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu dibagi tiga ini, ya sepertiga ilmunya ada dalam hadis ini. Bahkan ulama hadis ini sepertiga dari ajaran Islam, karena hampir sebagian besar dari ajaran Islam ya bertumpuan pada niat. Tadi saya sampaikan hal-hal yang kecil menjadi besar karena niat. Hal-hal yang besar bisa hilang sama sekali karena niat. Ini menjadi hal yang penting. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini mencakup 70 bab fikih, Masya Allah ya. Dari tohara, sholat, ya. Kemudian puasa, zakat, haji dan sebagainya yang berhubungan fikih. Bab niat ini masuk di semua bab fikih ini. Ya. Jadi penting sekali, ya, menjadi penting. Agar supaya kita dalam melaksanakan amal soleh ini menjadi terarah. Dan semoga kita menjaga niat itu supaya sikoh. Ya. Karena tadi saya sampaikan yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bahkan bisa hilang sama sekali. Karena ada hadis itu disebutkan, ya, ketika di akhirat besok, menurut catatan malaikat lengkap. Menurut catatan malaikat itu lengkap. Tapi ditolak oleh Allah. Malaikat kan cuma nyatat aja. Tugasnya kan nyatat ya. Kalau menurut catatannya malaikat itu lengkap. Ya. Ketika di akhirat, salah satunya adalah ya dari 3 orang yang ditolak oleh Allah, yaitu seorang syahid. Orang syahid, mati syahid. Pejuang di jalan Allah. Menurut catatan malaikat dia mati syahid. Menurut catatan malaikat. Tapi ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta. Padahal perkara jihad itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Perkara yang besar. Ya, berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan tenaga, dengan waktu dan sebagainya. Perkara yang besar jihad itu. Karena bagian Islam itu kan iman, jihad, hijrah. Ya, bagian yang besar. Tetapi ketika di akhirat perkara besar ini jadi hilang sama sekali. Oleh Allah disebutkan kadzabta. Kemudian yang kedua juga termasuk orang yang dermawan, orang yang kaya raya, dermawan, memberikan hampir semua hartanya di jalan Allah menurut catatan malaikat, tetapi hilang sama sekali. Jadi fata morgana. Ya, kata Allah kadzabta. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ahlul Quran. Ya. Nah ini bahaya sekali, hati-hati sekali. Maka kita semua harus saling mengingatkan ahlul Quran. Ya, ahlul Quran, ya, menurut catatan malaikat ini dia ahlul Quran. Ya. Kemudian akhir kadzabta oleh Allah, dusta, hilang lagi. Masya Allah. Padahal semua ini adalah amal-amal yang besar. Ya. Amal-amal yang besar, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Berawal dari niat. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Cuplikan yang pertama. Innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu binniyah, tergantung dari niat. Bahwa amal itu tergantung dari niat. Ya. Kata innama ini hanya atau pengecualian, artinya menetapkan sesuatu dan mengingkari selain yang disebut itu. Jadi tidak ada yang lain yang menentukan kecuali misalnya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya hanya amal itulah ya ditentukan oleh niat, tidak ditentukan yang lainnya. Terkadang ini pengecualian ya, mutlak atau bal. Contoh lain, innama anta mudhir. Ya, kalau ayat Ar-Ra'd ayat 7 ini, innama anta mudhir. Sesungguhnya engkau itu adalah seorang pemberi peringatan. Padahal Rasul itu selain pemberi peringatan juga sekaligus sebagai apa? Pemberi kabar gembira, basira wan nadhira. Ya, tidak sekedar sebagai pemberi peringatan. Atau dalam ayat lain ya, innamal hayatu dunya la'ibu wa lahu.
Sesungguhnya dunia ini cuman apa? Cuman permainan sendaguro saja. Ya. Tempat main-main baik. Nah ini. Jadi kata innama di sini yang memiliki makna ya pengecualian, penetapan sesuatu mengingkari yang lainnya. Sehingga amal-amal itu ya tergantung dari niat. Nah, maka kita lihat nih. Ya, dalam terjemahannya kan sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita ketahui amal itu ada 3 macam, ya. 3 macam. Ada yang amal yang disengaja. Artinya amal disengaja ini melibatkan akal, melibatkan hati. Akal itu ya menggerakkan amal. Karena kalau akal sudah rusak, tidak bisa menggerakkan. Ya. Amal tidak sengaja itu amal yang sifatnya gerakan refleks. Gerakan refleks, lepas dari ini ya. Kemudian amal yang tidak dari keduanya, akibat akalnya hilang ya. Akalnya hilang ada macam-macam. Apa? Yang pertama, tidur. Jadi apa yang dilakukan oleh wong yang tidur itu tidak masuk hitungan. Ngelindur ada, ngelindur berpahala ndak kate. Karena di luar kendali akal dan tidak ada niat nak ngelindur, aku kayak malam tidur nak ngelindur. Kedua, gila. Maka hukum fikih, hukum agama tidak berlaku di hukum wong gila. Dia nak sholat tidak sholat terserah, nak puasa tidak puasa, ya orang gila. Kemudian yang ketiga adalah orang mabuk. Ya ini orang mabuk kan tidak terkendalikan oleh akalnya hilang, majnun. Ya, majnun. Nah, yang dilihat adalah amal yang disengaja, yang melibatkan akal dan hati. Ngapa melibatkan akal? Akal bisa memilih mana yang baik, mana yang bukan. Karena ayatnya jelas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya. Manusia itu sudah diilhamkan, ya, diilhamkan apa? Perkara takwa dan perkara fujur. Sudah bisa milih, tinggal dia milih. Nah, ketika milih inilah ya, ada konsekuensinya. Kemudian nanti, nah bagaimana niat ini agar supaya amal itu ya melihat ada nilainya nanti di potongan yang kedua. Nah, amal yang disengaja ini yang melibatkan akal hati ini ada 3. Dan wong sadar, sesadar-sadarnya kalau wong melakukannya ini. Sadar, dia ngerti. Yang pertama amal soleh, yang kedua adalah amal sayyiat, yang ketiga adalah amal mubah. Amal soleh, dia sadar melakukan amal soleh itu. Sadar. Dia melakukan amal keburukan juga sadar. Nak maling itu sadar dia. Maling itu sadar sebenarnya. Ada tak misalnya maling tidak sengaja? Apa istilahnya korupsi, tidak ada niat korupsi tapi korupsi. Aku tidak sengaja korupsi. Jadi amal sayyiat. Yang ketiga adalah amal mubah. Amal mubah yang keseharian kita nih. Makan, minum, tidur, jalan, ya, berinteraksi. Nah, bagaimana dari amal mubah ini, dari 3 amal ini, amal soleh, amal sayyiat, amal mubah ini memiliki nilai di sisi Allah. Tapi dari 3 ini adalah tergantung dari niat. Nah, dari niat. Nah, ini. Sehingga kita harus hati-hati ketika beramal. Bisa mengoptimalkan amal-amal kita. Bisa mengoptimalkan amal-amal kita. Kalau amal soleh, jelas kita harus bagaimana dapat melaksanakan amal-amal soleh sebanyak mungkin. Amal sayyiat, bagaimana kita dapat meninggalkan amal sayyiat itu. Itulah pesan takwa kan? Pesan takwa kan gitu, pesan takwa. Ya. Biasa kan khotib gitu. Mari kita meningkatkan takwa kita dengan cara melaksanakan ya, amal soleh semaksimal mungkin, yang menghindari amal-amal yang dimurkai oleh Allah, ya, sekuat mungkin dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi amal yang disengaja tadi, ya ini tadi ya, amal yang disengaja, yaitu amal soleh, sayyiat, mubah, ini ya. Itu nanti berhubungan dengan syariat. Dalam Islam itu ada hitung-hitungannya. Kalau bahasa kita itu ada hitung-hitungannya. Jadi 3 amal ini tadi, amal soleh, amal sayyiat, dan amal mubah ini, ya, berhubungan dengan syariat, ya, dengan syariat. Maka ini menjadi penting sekali bagi kita, ya.
Sebagai apa? Pembebanan syariat bagi atau pada seseorang yang sudah mukallaf, sudah balik, muslim yang sudah balik. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Ya bonus untuk orang tuanya. Kalau ada anak-anak yang belum balik, dia sudah hafal Quran, sholatnya rajin, berbuat baik, dia dengan orang tua itu masya Allah, gitu. Itu menjadi pahala bonus bagi orang tuanya. Belum dapat hitungan, tapi bonus bagi orang tuanya sampai dia balik. Ya. Tolak ukur dari seorang balik itu bagaimana? Kita sudah jelas masuk dalam fikih juga. Kalau laki-laki mimpi basah, perempuan datang bulan. Itu saja. Nah, ini menjadi penting. Makanya dalam dunia pendidikan, misalnya karena saya di dunia pendidikan, ini penting sekali pembelajaran agama. Bagaimana seorang anak ketika sudah balik. Karena apa? Masalah toharoh, kalau tidak diajarkan sejak awal, sejak misalnya anak itu belum balik, dia tidak paham toharoh, maka ketika balik tanggung jawabnya siapa? Dosanya siapa yang nanggung? Ya, dosanya yang nanggung. Karena banyak kenyataan. Mohon maaf, kalau dari sisi kurikulum, ya Ustadz Mukarram ini bagian kurikulum keislaman nih, Ustadz Mukarram nih. Kurikulum untuk toharoh mandi wajib, Ustadz ya. Kalau tidak salah itu di SMP ya diajari. Di SMP. Pada anak-anak kita di SD, kelas 4 SD, terutama yang perempuan, itu biasanya ada yang sudah balik. Kalau anak laki-laki oke lah, kelas 6 atau SMP. Nah, dia tidak paham tentang mandi wajib, tentang toharoh tidak paham. Siapa yang berdosa? Wong tua, guru ngaji, guru PAI. Ya, jadi pertanyaan. Ini sesuatu yang ini tadi. Maka Islam ini mengatur ini sangat sempurna ini. Maka kalau dari sisi pendidikan harusnya pembelajaran toharoh sampai mandi wajib harusnya sudah tuntas. Ya, sudah tuntas di SD, bukan di SMP. Ini jadi kegelisahan kita. Ada anak kita sudah tahu-tahu sudah balik, dia tidak sholat. Tidak paham tentang sholat, tidak paham tentang wudhu, tidak paham tentang mohon maaf istinja. Nah, ini jadi paham. Nah, balik ke sini, artinya amal disengaja ini adalah berhubungan dengan syariat. Agar supaya anak, misalnya seorang muslim itu sudah masuk balik, dia paham dengan syariat. Paham dengan syariat. Ada kelas 4 SD, misalnya kelas 5 SD, budak lanang, mohon maaf, misalnya pipis pinggir paret. Buka auratnya cur gitu, tanggung jawab siapa? Nah, ini jadi menjadi penting sekali karena dalam ilmu fikih itu ada 5 hukum fikih yang pelajari itu ya, halal, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini sudah kita pahami ya. Intinya bagaimana dari 5 ini bisa ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau halal jelas atau hal-hal yang wajib jelas kita laksanakan dapat balasan dari sisi Allah, yaitu berupa pahala jelas. Kalau ninggalkan dosa, nah itu baik. Jadi harga mati, ya, bukan NKRI harga mati, tapi hal ini juga harga mati. Karena kalau tidak paham berdosa, dia ninggalkan jadi dosa. Lawannya apa? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Ditinggalkan. Kalau ditinggalkan apa? Berarti dia mendapatkan balasan di berupa pahala. Kalau ninggalkan pasti berdosa. Kalau dilaksanakan berarti berdosa. Berarti kalau haramnya harus ditinggalkan. Kebalikan dari perkara yang pertama. Nah, kalau sunnah itu adalah perkara yang bila dilakukan dia mendapatkan balasan di sisi Allah berupa pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang uang ini terlalu meributkan. Ya, meributkan apa? Perkara sunnah ketika ada sesuatu yang tidak dijalankan, seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Ini yang bahaya. Ya, maka kita harus pahami. Ya, sunnah itu kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim pengennya kan ada nilai plus, kalau bahasa itu kan, nilai plus itu nilai bonus. Ya, nilai plus, nilai bonus, maka diambilnya di sunnah-sunnah ini. Perkara sederhana. Minum, tangan kanan, bismillah, duduk. Perkara sunnah. Kalau tidak lakukan tidak apa-apa. Tapi kalau dimbek dia mendapatkan nilai di plus tadi. Bonus, dapat bonus. Ini sunnah. Ya.
Jadi kalau misalnya tidak berhubungan dengan ini, dihukumi seperti halnya dia melakukan satu yang haram. Jangan sampai. Lawannya apa? Makruh. Ya, supaya kita memahami nanti berhubungan dengan niat tadi. Ya, innamal a'malu binniyat tadi. Makruh sederhananya adalah ketika dia ninggalkan dapat pahala. Ketika dia lakukan, ya tidak apa-apa, tapi rugi wae. Rugi wae kalau bahasanya. Tapi sedikit ya hal-hal yang ini, ya sedikit sekali, jelas ya. Nah, yang mubah ini yang banyak. Mubah ini yang banyak. Bagaimana kita dapat melakukan ini bisa dua kemungkinan. Melakukan hal-hal yang bagian mubah ini bisa bernilai bonus di sisi Allah besar. Ada hal-hal yang sederhana di sini, ya. Hal-hal yang sederhana, ya. Maka bagaimana kita melihat perkara-perkara mubah ini menjadi nilai di sisi Allah. Karena nanti berhubungan dengan niat ini. Maka kalau tadi innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, maka wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu ya mendapatkan apa yang dia lakukan, ya mendapatkan apa yang dia lakukan dalam hal ini pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ma nawa. Tergantung dari apa yang diniatkan. Tadi sudah dibahas ya bahwa amal yang disengaja itu adalah ya amal soleh, amal sayyi'ah dan amal mubah. Nah, dua amal di atas ini amal ini ya, dua amal dapat berubah nilainya karena niat, yaitu amal soleh dan amal sayyi'ah. Amal mubah ya, amal mubah ya. Itu bisa berubah karena niat. Tapi satu amal ya, nilainya tidak berubah karena niat. Nah, ini penting sekali kita pahami ya. Karena dalam kaidah fikih Imam Suyuti perkara atau urusannya tergantung maksud, ya niat itu syarat sah dari sebuah amal. Contoh, nah ini kita contoh langsung ke contoh. Jadi nilai maksud dan tujuannya. Ya amal soleh. Beda niat, beda maksud. Kita nak sholat subuh, tapi niatnya sholat duhur. Dapat tak nilai subuhnya? Tidak dapat. Ya. Contoh sederhananya, contoh sederhana amal soleh. Sodakoh, ya sodakoh. Beda niat, beda maksud, beda tujuan, beda hasil. Sodakoh, ya. Dia sodakoh, amal jaharnya, amal yang kelihatannya sodakoh, tapi niatnya beda. Aku biar dapat rating apa istilahnya? Kalau dalam pemilu itu apa namanya? Ya. Biar dapat ratingnya tinggi kayak dikenal wong. Dapat dan nilai sodakahnya? Tidak dapat. Ya. Padahal sodakah itu adalah amal soleh. Tidak ada sodakah itu amal yang tidak soleh, tidak ada. Baik itulah. Nah niatnya baik, niatnya jelek. Kalau sodakah itu baik, tetapi hasilnya beda. Nah ini. Kemudian mubah, ya makan beda niat, beda akhirnya. Sama-sama makan. Kalau kita makan, ngikuti tuntunan karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan dari melek sampai mejem. Kalau sudah mejem itu ahya wal amut sudah kita lepas tangan. Tidak mungkin kita nempeleng, plak gitu waktu tidur. Kau nempeleng? Tidak tahu aku nempeleng apa enggak. Dari melek sampai tidur itulah yang diatur dalam Islam. Makan, ya. Makan beda niat, beda akhir. Kita makan baik, tapi kita pakai bismillah. Kadang wong kan lupa, wah sudah terhidang lupa baca doa. Islam ini ngatur. Karena Islam ini pengen umat Islam ini selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, makan pakai bismillah. Maka makannya kita itu sampai di akhirat. Pahala makan kita itu sampai masuk ke badan kita itu ada nilainya galo. Karena apa? Ketika makan dengan bismillah jadi penuh berkah. Berkah itu kan artinya bertambah kebaikan. Ya. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu tambah kebaikan. Jadi ketika kita makan dengan bismillah, maka makannya itu memiliki ruh. Memiliki ruh masuk ke dalam tubuh kita, dicerna pencernaan kita, diserap oleh usus kita, campur dengan darah-darah kita, ngalir seluruh tubuh. Masya Allah. Tapi beda kalau orang makan tanpa basmalah. Makan tidak ada nilai. Dia makan sama seperti makannya hewan.
Kalau bahasa sama kayak makannya hewan. Naudzubillah min dzalik. Cuman gemuk, sama-sama gemuk tapi tidak ada nilai. Tapi kalau dalam Islam beda. Makan, minum, jalan, belajar dan sebagainya. Sehingga ketika dia belajar di awal dengan basmalah, ya ada nilai di sisi Allah. Maka kebaikan yang akan tumbuh dalam belajarnya itu nanti ketika dia bermanfaat ilmunya. Kalau tidak bismillah biasanya merusak. Nah, ini. Amal sayiat ini tidak berubah. Mencuri untuk sedekah, aku nak mencuri. Aku nak korupsi. Merampok untuk apa? Untuk sedekah. Apakah pahala sedekahnya nyampe? Tidak nyampe. Hartanya sudah dari jalan yang tidak benar. Naudzubillah min dzalik. Maka kita pahami ini, ya. Amal soleh, amal mubah bisa berubah karena niatnya, ada nilai di sisi Allah karena niat. Dan amal sayiat tidak berubah sama sekali wujudnya, tetap, ya. Nak mencuri sholat dulu, nak mencuri, nak merampok potong sapi dulu, sedekah dulu. Ada ya, ada budaya itu ada, tapi sudah alhamdulillah sudah hilang gitu. Nah, kita nak ngerampok di luar negeri, ya, ngundang masyarakat sedekah, motong sapi, ada ya, ada, tapi sudah hilang ya. Alhamdulillah sudah hilang budaya ini. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi mencuri untuk sedekah, masya Allah. Sudah dapat, motong sapi lagi. Ya. Kemudian juga dengan niat ini membedakan amal satu dengan amal lainnya. Ya, satu sholat dengan sholat, puasa satu dengan puasa lainnya. Ini jelas ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini Allah langsung memberikan contoh melalui Rasulullah SAW berupa apa? Amal hijrah. Hijrah ini perkara yang besar. Hijrah ini perkara yang besar. Tadi saya sebutkan iman, jihad dan hijrah. Iman, jihad dan hijrah. Hijrah ini bagian perkara yang besar. Dalam hadis itu disebutkan dalam potongan yang ketiga, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Yang potongan keempatnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang pertama, Allah sebutkan sama-sama hijrah, amalnya sama. Kalau tadi kan contoh tadi sholat, sama-sama sholat. Ini amalnya sama-sama hijrah. Ya. Ya. Alhamdulillah Allah ini memberikan contoh melalui Rasulullah SAW dalam satu peristiwa yang agar supaya kita pahami lebih luas jangkauannya. Kalau cuma sholat saja kayak cuma sholat, ternyata hijrah ini lebih luas lagi. Ya. Masya Allah ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Kemudian pada potongan keempatnya, faman kana hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya lidunya karena dunia baik. Ndak kata Allah dan Rasulnya, karena dunia baik. Ya. Lidunya au ya awim ra'atin yankihu, atau wanita-wanita yang engkau akan nikahi. Ya. Jadi dia hijrah tapi karena perkara betino. Barangkali kalau laki-laki itu, kalau perempuan sama, dia nak hijrahnya karena perkara lanang. Cak itu ya, bahasa sederhananya aja itu. Kayak ini berhubungan dengan sebuah peristiwa hijrah. Ya. Maka oleh Allah melalui Rasulnya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu seperti apa yang diniatkan, cuma dapat itu baik sudah. Titik. Tidak ada kelanjutannya. Ya. Oke, kita bahas berikutnya. Allah ngasih contoh tadi melalui Rasulullah SAW berhubungan dengan hijrah. Karena asbabun wurud, ya, sebab turunnya hadis ini berhubungan dengan peristiwa hijrah. Ya. Maka dikenal juga dengan hadis Ummu Qais. Ummu Qais ini perempuan yang cantik. Ya. Soleha, memang soleha. Ya. Untuk mendapatkan wanita soleha ini, boleh enggak? Iya, sebuah keutamaan ya wanita soleha itu. Nah, Ummu Qais ini seorang muhajir soleha, tetapi ada seseorang laki-laki dari ya muhajirin ini, yang muhajirin ini ternyata ada yang kesandung lah amalnya. Ya, ya, hijrahnya itu karena wanita soleh, karena Ummu Qais ini. Ini karena apa? Ketika perjalanan hijrah itu kan banyak macam-macam.
Ya, banyak macam. Makanya hadis yang potongan keempatnya itu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Keuntungan dunia yang didapatnya atau wanita. Nah, kebetulan salah satu sahabat yang mau hijrah ini karena dia tuh saking cintanya sama seorang wanita yang soleh. Sebenarnya wanita yang soleh ada perintah hijrah, bukan karena wanita itu dulu, tapi perintah hijrah. Maka dia melaksanakan hijrah ini tidak dapat nilai hijrahnya. Oke lah, dia dapat wanita solehannya, tapi pahala hijrahnya dia tidak dapat. Jadi ada dua amal dipisah. Yang sikok dia tidak pengen dapatkan wanita yang soleha, yang sikoknya perintah hijrah. Karena Rasul pada saat itu memerintahkan pada umatnya pada saat itu harus hijrah ke Madinah. Nah, ada sahabat, dia tuh ragu-ragu. Nak ikut hijrah tuh ragu-ragu, kaget dulu. Tapi dia sudah ada niat pengen dapat wanita soleha yang namanya Ummu Qais ini. Ketika ada perintah Rasul, karena kan kalau ada perintah Allah dan Rasulnya kan harus dilaksanakan. Rasul memerintahkan untuk hijrah, maka harus hijrah. Nah, seorang muhajirin ini dia pengen hijrah, jingok-jingok dulu. Oh iya, hijrah ya, iya, kaget dulu, jingok dulu. Si fulana itu ikut hijrah enggak? Si fulana itu siapa? Dalam kasus ini adalah Ummu Qais. Ya, Ummu Qais ini janda cantik, solehah ceritanya. Nah, ya. Kan Ummu Qais, ibunya si Qais, ya. Ibunya si Qais ya. Ibunya si Qais bahasa kaidah. Jadi dia jingok dulu. Aku nak hijrah, mengikut hijrah Rasulullah, tapi dia jingok dulu. Si Ummu Qais mengikut hijrah enggak? Kalau enggak, dia enggak hijrah, aku enggak hijrah. Tapi kalau dia hijrah, aku hijrah. Bahasanya saya itu. Kalau bahasa hadisnya kalau kita jingok itu kan seperti itu peristiwanya. Dapat kabarlah bahwa Ummu Qais ini hijrah, maka dia ikut hijrah juga. Ya, namanya Rasul pasti diberitahu lah oleh Allah melalui malaikat dan sebagainya, atau ada sahabat yang menceritakan, ini sahabat pindah ini karena ini. Maka turunlah hadis ini. Ya. Karena dia itu tadi. Tapi ada juga yang lain ini. Ini kan berkara dengan Ummu Qais, ya. Karena dia mencintai Ummu Qais ini. Ya. Wanita soleha, ya. Dia ikut hijrah. Bisa jadi Ummu Qais ini pahala hijrahnya dapat, tapi yang sahabat yang ngejar Ummu Qais ini tidak dapat pahala hijrahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, tadi kan lidunya yusibuha. Ada lagi dia melihat gini, sahabat para muhajirin ini yang hijrah ini, yang mengikut hijrah ke Madinah ini jingok peluang. Di Mekah itu memang pusat perdagangan. Tetapi di Madinah juga sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat pertanian. Negerinya subur. Maka dia hitung-hitung juga, ya udahlah aku tinggal ini, tapi dapat yang lain lebih besar. Bisa jadi bisnis aku di sana lebih besar. Karena Madinah itu pusat perdagangan juga. Pusat perdagangan, tanahnya juga subur. Nah, beda dengan Mekah. Mekah itu gersang, tapi pusat perdagangan. Karena peristiwa ini, ada boikot dari kafir Quraisy ketika itu, bahkan harus para sahabat dan Rasul dan para sahabat harus hijrah. Ya, harus hijrah kemana-mana kan, keluar dari Mekah seperti itu. Maka dia melihat peluang ini di Madinah itu. Oh, tanahnya subur, perdagangan, ya aku bisa ngembangkan bisnisnya di sana. Bisa jadi lebih maju. Bisa jadi dia bisnisnya maju, dapat, tapi pahala hijrahnya dia enggak dapat. Nah, ini tadi. Maka perkara hijrah ini penting sekali, ya. Akhirnya ada ulama itu membagi dua. Hijrah itu ada hijrah makani dan hijrah maknawi. Ya. Nah, ini saya buat ringkas saja langsung. Nah, ini. Ya. Hijrah makani itu hijrah tempat, ya. Dan hukumnya boleh. Ya. Jadi memilih perbaikan diri dalam hal dunianya, boleh. Ya. Boleh. Tidak dilarang. Tapi kalau kasus hadis tadi dia tidak dapat nilai pahala hijrahnya. Itu tidak dapat. Perkara hijrah tadi perkara yang besar, pahalanya juga besar, ya. Hijrah tempat. Jadi memilih tempat perbaiki diri dalam rangka hal dunianya. Ya, kalau di Indonesia kan banyak lah. Misalnya daerah Gunung Kidul, Imogiri, Wonogiri, daerahnya susah air macam-macam, hijrah dia ke Jakarta. Pengen dagang dan sebagainya. Memperbaiki jadi tukang bakso, jadi macam-macam. Harapannya dia nanti hasil dari perdagangannya dibawa lagi ke daerahnya, membangun daerahnya. Ya,
Ya, seperti itu. Jadi boleh hijrah tempat. Pindah dari satu tempat yang bergejolak ke daerah aman. Ya, kecuali ada panggilan itu, ya, panggilan jihad misalnya. Sudah kuat, ya. Nah, ini biasanya kalau ada gejolak di daerahnya maka ada eksodus, ya, eksodus, pindah ke daerah yang lebih aman. Bahasa saudaranya, ngapain nak nyari mati? Nah, gitu kan. Ngapain nyari mati? Nyari yang aman deh. Ya, gitu. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, ini hijrah tempat, ya. Nah, yang lebih penting lagi yang kadang-kadang kita tidak melihat ini adalah hijrah maknawi, hijrah secara makna, ya. Jadi dalam rangka memilih perbaikan diri kita dalam hal akhirat dan agamanya. Umpamanya di daerah kita misalnya lingkungannya tidak memungkinkan untuk dia dapat memperbaiki dirinya, maka dia hijrah, ya, pindah tempat. Di mana misalnya, aku mau pindah ke suatu tempat di mana masjidnya rame, kemudian kehidupan beragamaannya bagus, ya, kajiannya bagus dan sebagainya, maka dia hijrah, memperbaiki masalah agamanya, belajar ilmu agama, menghindari kebodohan. Dia hijrah secara maknawi, maka dia dapat dua, dapat pahala hijrahnya, dapat ilmu yang akan dicarinya dapat. Nah, ini. Kemudian menyelamatkan diri yang berhubungan dengan agamanya, imannya. Ya, seperti para sahabat kan hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Ethiopia, Habasyah, ya, ke Habasyah. Seperti itu. Dan ini hukumnya wajib, ya, hijrah maknawi. Apalagi terkhusus lagi adalah hijrah dirinya, memperbaiki dirinya perkara agamanya, perkara agama dirinya, ya. Ini penting. Mengurangi pergaulan yang buruk, kemudian dia mencari pergaulan yang lebih baik. Ini hijrah. Maka nilai inilah yang menjadi nilai utama. Tadi saya sebutkan iman, jihad, dan hijrah. Maka dia mendapatkan nilai hijrahnya. Nanti akhirnya yang dicari nanti akan mendapatkan. Kalau dia belajar ilmu agama, ya hijrahnya dapat, ilmu agamanya dapat. Ya, seperti itu. Saya kira itu singkat untuk ini agar supaya kita mengulang kembali lah, seperti halnya setiap khatib tiap Jumat itu berpesan takwa. Ini berpesan memaknai makna niat, kan gitu. Memperbaiki niat. Bagaimana misalnya dia beraktivitas diri dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, akhiratnya, terkhusus dari akhiratnya, bukan untuk hal sekedar dunianya, ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC-nya, monggo silakan.